بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, masih dalam bab idza tawajjahal muslimani bisayfihima. Pembahasan tentang bila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka terhunus. Maka yang telah dibahas al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Permasalahannya adalah karena keduanya memiliki tekad bulat untuk sama-sama menghabisi. Akan tapi orang yang terbunuh terhabisi duluan karena dia apa? Karena dia terhalangi niatnya oleh kelemahan dia, oleh ketidakmampuan dia. Walaupun dia tidak sempat membunuh karena niatnya yang tekad untuk membunuh, maka dia sama dengan yang membunuh. Dia dan yang membunuh sama-sama di neraka. Nah, kita menyisakan satu pembahasan di sini tentang perkara iradah jazimah, yaitu keinginan sebuah tekad bulat, ya, keinginan atau sebuah tekad yang bulat. Telah dibahas kemarin, anna man arada al-ma'siyata iradatan jazimah, siapa yang memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk melaksanakan perbuatan maksiat, fafa'ala ma yaqdiru alaihi, lalu dia melakukan apa yang dia sanggup untuk dia lakukan, walam yamna'hu minal ma'siyati illa al-ajaz, namun tidak ada yang menghalanginya dalam perbuatan kemaksiatan tersebut kecuali apa? Keterhalangan dia untuk sampai ke sana. Ya. Maka orang ini dengan niatnya yang bulat, dengan tekadnya dan dengan usaha yang telah dia lakukan, ya, dalam perbuatan maksiat tersebut, akan tapi dia terhalang oleh sesuatu yang dia enggak sanggup untuk mengalahkannya, maka ketidaksampaian dia dalam perbuatan maksiat tetap menjadikan dia apa? Berdosa. Ya. Kahadzal rajul alladhi mana'ana fil hadis arada an yaqtula akhahu iradatan jazimah. Sebagaimana pembahasan hadis tadi, seorang yang dibunuh ternyata sama dengan yang membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah SAW. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Ya. Orang yang terbunuh sama memiliki tekad yang bulat dengan orang yang membunuh, yaitu apa? Dia ingin membunuh, dan pembunuhan adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membunuh, ya, dan dia melakukan perbuatan apa yang dia lakukan. Dia menghunus pedangnya, dia melayangkan pedangnya kepada apa? Kepada lawannya. Dia menangkis, dia menyibat dan yang lainnya. Akan tapi dia kalah oleh kehebatan lawannya. Kekalahan dia ini yang menyebabkan dia adalah al-ajaz, sehingga dia terbunuh, ya. Tidak kemudian menjadikan dia selamat dari azab neraka. Justru dia sama dengan yang membunuh, yaitu sama-sama masuk neraka. Karena yang menghalangi dia dari perbuatan membunuh bukan niatnya, tapi dia kalah. Dia tidak berhenti untuk berbuat. Dia melakukan langkah-langkah supaya bisa melakukan pembunuhan. Akan tapi dia kalah oleh lawannya sehingga dia terbunuh. Ya, niatannya tetap ada, niatannya puncak, akan tapi dia terkena al-ajaz. Walidzalika madza fa'ala qatalahu, limadza qatalahu liyaqtulahu, man alladhi manahu min qatlihi al-ajaz. Ya.
Maka orang ini terus membunuh, terus berusaha untuk memerangi lawannya. Tidak ada yang menghalanginya. Sehingga apa endingnya? Ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawannya, sehingga dia terbunuh. Maka disinilah dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena dia berhenti dari perbuatan maksiat. Tidak ada dia berhenti dari perbuatan maksiat. Dia tetap berbuat kok. Dia tetap berupaya untuk mewujudkan kemaksiatan itu, yaitu membunuh lawannya. Namun dia terhenti, dia terhalangi karena dia kalah. Ya, sehingga di sini memunculkan satu pengertian, suatu pemahaman yang harus diluruskan. Amma law arada walau kana qadiran falam yaf'al syai'an. Namun andai kata perkaranya lain, yaitu dia punya keinginan dan dia punya kemampuan. Dia punya keinginan membunuh dan punya kemampuan untuk membunuh, namun ditahannya. Lam yaf'al syai'. Dia tidak berbuat untuk membunuh. Ya, fa innahu la yu'akhad. Maka orang seperti ini tidak berdosa. Kenapa? Walaupun punya keinginan kuat, ditambah dengan kemampuan untuk bisa melaksanakan, tapi dia tidak melakukannya, maka orang ini tidak tercatat sebagai orang yang berdosa. Ya, keinginannya memuncak. Keinginan memuncak. Tetapi apa? Dia enggak mau melaksanakan. Padahal kemampuan ada. Seperti membunuh. Dua orang bertemu membunuh. Dua orang sering berseteru. Sama-sama ingin menghabisi. Akan tapi andai kata salah seorang di antara mereka dengan keinginannya menghabisi lawannya, dan dia ada kemampuan untuk berbuat itu, tetapi dia tidak melaksanakannya, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Sehingga bisa diambil secara umum, siapapun yang memiliki keinginan keras untuk melakukan sebuah kemaksiatan, dan dia memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, namun dia tidak merealisasikannya, maka selama itu terjadi pada dirinya, tidak ada suatu aktivitas yang mendorong dia mewujudkan niatan tersebut, maka selama itu pula dia tidak mendapatkan dosa. Malaikat tidak mencatat bagi dia suatu dosa apapun. Walidzalika naqul, oleh karena itu kata Syekh Sulaiman, kita bisa mengatakan suatu permisalan yang lain. Man nawassariqah, siapa yang punya keinginan untuk mencuri, azima ala sariqah, memiliki tekad yang bulat untuk mencuri, wa kana qadiran, dan dia punya kesempatan dan mampu untuk melakukan perbuatan mencuri itu, lakinnahu lam yuharrik sakinan, namun dia tidak bergerak sama sekali. Ada niatan besar, ada kesempatan, ada kemampuan untuk sampai pada perbuatan mencuri, namun dia tidak merealisasikannya. La yuharrik, dia tetap diam, sakinan, dalam keadaan tenang. Ya, la yu'akhad bihadza, maka dengan kondisi seperti itu dia belum tercatat sebagai orang yang berdosa. Limadza? Kenapa? Li'annahu lam ya'zim, karena sebenarnya keinginan kuat tadi itu tidak dinamakan tekad bulat. Ya, walau azima, kalau seandainya benar-benar dia memiliki tekad bulat, la taharrak, maka dia pasti akan bergerak, tidak adem ayem, tidak duduk diam. Lianna hadzal qalba, karena yang namanya hati itu malikun wal a'dha junuduhu, karena yang namanya hati itu ibarat raja, sedangkan anggota tubuh adalah pasukan. Kalau orang itu punya niatan yang kuat, berbentuk tekad yang bulat, ya, berbentuk tekad yang bulat, maka pasti apa yang menjadi niatan tekad bulat dalam hati itu
pasti akan menggerakkan anggota tubuh. Matanya melihat, pikirannya bekerja, langkahnya mulai melangkah, tangannya mulai berbuat. Nah ini, ya, ini sebuah tekad yang bulat. Akan tetapi, bila dia diam saja, dia nggak terkena dosanya. Karena apa? Sebenarnya keinginan yang ada, yang diiringi dengan kemampuan yang ada, namun tidak direalisasikan, itu bukan dinamakan tekad bulat. Karena hati itu sebenarnya raja. Anggota tubuh ini ibarat pasukan. Kalau sudah diperintahkan oleh hati, pasti pasukan itu akan bergerak. Lah ternyata hatinya diam, hanya sekedar keinginan saja. Ya, walaupun keinginan itu memuncak, namun tidak berbentuk sebuah tekad yang bulat. Maka apa? Hati tadi tidak menyuruh anggota tubuh untuk merealisasikan atau berbuat apa yang diinginkannya, dan ini tidak menjadikan orang itu terkena akan dampaknya. Wa qad jaa hadzal lafdz an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan permisalan hati itu raja, anggota tubuh adalah pasukannya, itu disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam ungkapannya, al-qalbu malikun. Hati itu adalah raja, wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh adalah pasukan bagi hati itu. Fa idza jazama al-malik, bila raja telah bertekad bulat, taharrakatil a'dha', maka anggota tubuh akan bergerak. Artinya apa? Bila hati telah bertekad bulat, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak, berbuat. Wala yamnauha illa al-ajzu, dan tidak ada yang menghalanginya kecuali ketidakmampuan untuk merealisasikan karena sebuah halangan. Seperti pemuda tadi yang membunuh, yang terbunuh, maaf. Ya, kembali kepada permisalan tadi, dua orang yang berbunuh, yang saling membunuh, yang saling berseteru dengan kedua pedangnya. Sama-sama punya tekad yang bulat. Ya. Sama-sama punya tekad yang bulat. Dan sama-sama memiliki kemampuan untuk merealisasikan tekad yang bulat tadi. Sehingga sama-sama berhadapan. Sama-sama menghunuskan pedang. Sama-sama mengayunkan pedangnya pada lawannya. Ya. Sama-sama mengayunkan pedangnya pada lawannya. Ini sudah terjadi perbuatan ini. Niat sudah muncul, tekad sudah muncul, sudah bulat. Sudah ada apa? Perbuatan. Ya. Saling melayangkan pedangnya kepada lawannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, salah satu terkena al-ajz. Salah satu tertimpa oleh al-ajz, kelemahan dirinya, sehingga dikalahkan oleh lawannya. Terus al-ajznya dia tidak meloloskan dia dari dosa, akan tapi al-ajz yang dimilikinya, yang menimpa dirinya sehingga dia mati duluan, tetap membawanya ke dalam neraka. Ya. Nah ini. Lakin law anna arada as-sariqah. Nah ini. Sehingga kembali pada masalah pencurian tadi. Lakin law anna arada as-sariqah, namun seandainya dia ingin mencuri, fanadhara fi baiti jarihi, lalu dia melihat rumah tetangganya, ada apa di rumah itu? Ya, ada mobil. Kira-kira ada apa lagi? Ada TV. Kira-kira ada Raffi. Ada apa lagi? Ada misalkan apa lagi? HP. Ada apa lagi? Macam-macam dilihat. Ya. Fawajad as-sur 'aliyan. Namun tatkala dia ingin merealisasikan niatnya, dia mendapati adanya sebuah pagar yang tinggi sehingga dia nggak bisa menembus rumah tetangganya. Ya. Mungkin pernah suatu hari dia bertamu, disuruh masuk oleh tangganya, silakan Pak masuk. Wah, ya, dia terkesima dengan indahnya rumah tersebut. Ya, dia terkesima dengan fasilitasnya yang mewah, hamparan hiasan rumahnya yang demikian tertata. Ada niatan untuk mencuri, tapi nggak saat itu. Ya, ada niatan.
kunjungannya selesai punya niatan untuk mencuri. Dia sudah tahu tempatnya di sini. Akan tapi ketika akan mencuri dia dapatkan ternyata apa? Tetangganya itu memiliki tembok yang tinggi yang mengitari rumahnya, yang menjaga rumah tersebut. Masarak. Dia tidak mencuri. Lakinnahu fa'ala ma yastati'. Namun walaupun dia tidak mencuri, dia telah melakukan sesuatu yang dia sanggup untuk mengarahkannya ke dalam perbuatan mencuri. Apa itu? Matanya jelalatan. Oh, di sini. Oh, di situ. Oh, di sini. Ya. Dia melihat. Famana'ahu al-ajaz. Akan tetapi apa ya? Dia terhalang oleh ajaz. Sebagaimana orang yang membunuh itu, orang yang bertikai itu, dia terhalang untuk membunuh duluan karena ajaz. Kelemahan di diri saat itu. Ketidakmampuan untuk mengalahkan. Sama dengan ini, ketidakmampuan untuk apa? Merealisasikan. Sudah ada niat untuk merealisasikan. Pertama pandangan mata. Ketika connection ada halangan tembok. Hadza yu'akhadhu bi iradatihi. Maka orang seperti ini orangnya berdosa karena niatannya tadi. Ya. Karena dia sudah melaksanakan. Apa melaksanakannya? Melihat. Dia terhalangi bukan karena tobat, bukan karena sadar, tapi karena temboknya dukur, apalagi ada CCTV. Dia terhalangi. Dia tidak bisa melaksanakan niatnya, tekad bulatnya. Ketika dia tidak bisa melaksanakannya, apakah dia tidak berdosa? Berdosa. Karena apa? Sebenarnya sudah ada langkah ke sana, namun dia lemah untuk merealisasikannya karena temboknya tinggi, karena ada CCTV. Dan dia sudah merealisasikannya melalui apa? Pandangan mata. Ya. Lihat apa yang membuat hati ini memerintahkan. Kembali kepada hati dan kemudian anggota tubuh. Apakah niat tadi itu berubah berbentuk sebuah tekad yang bulat sehingga menggerakkan salah satu anggota tubuh apa tidak? Kalau sudah menggerakkan salah satu anggota tubuh, maka ingat, kalau tidak diiringi dengan istighfar yang besar, taubat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia berdosa. Walaupun dia tidak melaksanakannya karena suatu halangan. Dia tidak merealisasikannya bukan karena sadar, tapi karena adanya halangan. Ya, ini fikih yang kita ambil dari fitnah dua orang berseteru. Ya. Wa bihadza yuhallu al-ishkal wa yujma'u bainan nususi jami'an. Maka dari sini pun kita bisa mendudukkan. Kemarin ada dua hadis yang kita dudukkan permasalahannya. Ya. Adanya orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya, ya. Karena niatnya, adanya orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Yang dinilai karena niatnya yaitu dia ada pahala karena dia memiliki keinginan yang keras untuk merealisasikannya. Dan dia tidak ada kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, maka niatannya yang baik diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang niatannya jelek. Ya. Niatannya jelek. Dikatakan niatannya jelek walaupun dia belum sempat melaksanakannya, maka tetap diadab oleh Allah karena apa? Niatannya tadi terhalang bukan karena tidak mampuan, tapi karena adanya kehalangan. Dia sudah melangkah dan yang lainnya. Fal iradatul jazimatu taqtadi fi'lal maqduri alaihi. Maka sebuah keinginan yang kuat yang berupa tekad bulat tadi
sebenarnya taqtadi fi'lal maqdur alaihi, akan membawa sebuah konsekuensi, yaitu melakukan apa yang dia mampu. Orang kalau sudah punya tekad bulat, maka dari tekad tadi yang kuat, yang telah bulat, akan mengarahkan empunya untuk melaksanakan apa yang dia mampu mewujudkan tekadnya tadi. Wala yatakhallafu anha al-fi'lu illa al-'ajz. Dan sekali lagi, perbuatan itu tidak ada yang menghalanginya kecuali kalau memang sudah ada halangan yang tidak mampu kalau sudah ada halangan yang tidak mampu untuk diterjang atau karena kelemahan. Fa idza takhallafa al-fi'lu anha ma'al qudrati lam takun iradatan jazimah. Maka sekali lagi, orang siapapun bila dia punya niatan lalu kemudian perbuatannya tidak terwujud karena tidak adanya kemampuan untuk melaksanakan itu, maka tidak bisa dikatakan sebuah tekad bulat. Ini berbicara masalah hati. Lakin tabqa mas'alah man arada al-ma'siyah biqalbihi iradatan ghaira jazimah bima'na lam yaf'al syai'an mal qudrah tarakaha idzan hal yuthabu aw la yuthab. Sekarang muncul permasalahan yang perlu untuk kita pahami bersama. Siapa saja orangnya yang dia memiliki keinginan untuk berbuat maksiat dengan berbuat maksiat, ya, tapi keinginan tersebut ghairu jazimah. Maksudnya adalah lam yaf'al syai'an mal qudrah. Sebagaimana tadi disebutkan, dia punya keinginan untuk melakukan maksiat namun tidak melaksanakan apapun padahal dia mampu. Ya. Dia punya keinginan untuk berbuat maksiat. Punya keinginan. Akan tapi dia tidak merealisasikannya padahal dia punya kemampuan, tidak ada yang menghalangi. Keadaan orang ini bagaimana? Apakah dia mendapatkan pahala atau dia mendapatkan dosa? Jawabnya adalah in tarakaha lillah usibah. Bila dia meninggalkan masalah tersebut karena Allah, maka dia mendapat pahala. Dia ingin melakukan maksiat, ya, namun tidak merealisasikan niatnya tersebut sedikit pun. Padahal dia punya kemampuan, ya, dia bisa membeli maksiat itu dengan uangnya. Dia bisa mendatangi maksiat itu dengan kekuatannya, ya. Dia bisa membuat apapun yang mewujudkan maksiat itu terjadi padanya. Akan tapi dia tinggalkan. Maka jawabnya, bila dia meninggalkannya karena Allah, dia mendapat pahala. Contoh, rajulun haddasa nafsahu bizina. Ada orang yang membisik, dan dalam hatinya terbisik untuk melakukan perbuatan zina, wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semua yang dalam hal ini. Walam yuharrik sakinan, namun dia enggak melakukan apapun. Ada bisikan dalam hatinya untuk berbuat zina, namun dia enggak berbuat apapun. Wa taraka hadzal amra, lalu dia meninggalkan hal itu. Ya. Dia meninggalkan hal itu. Dia meninggalkannya apa? Meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata pada dirinya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Ladzatun li syai'in yasir. Sungguh kenikmatan yang sejenak minaz zaman. Kenikmatan yang sejenak yang aku rasakan, tughdibullah, ternyata akan membawa aku menggiring aku pada murka Allah Subhanahu wa taala. Aqdimu 'alaiha, apakah aku akan mendatanginya? Iqabuha tanur finnar yaumil qiyamah. Kalau aku mendatanginya, maka nanti dampaknya adalah dosa di dalam neraka. Aku akan dibakar di dalam neraka. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Lalu kemudian orang ini meninggalkannya. Orang seperti ini, walaupun dia punya niat saat itu di awal, lalu dia tidak melakukannya, ya,
bahkan kemudian dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan ditulis baginya satu kebaikan. Dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang lain. Kalau contohnya begini, ada seorang yang memiliki niatan untuk berbuat zina, lakinnahu lam yaf'al syai', namun dia tidak melakukan apapun, ya, walam yuharrik sakin mal qudrah, dia tidak melakukan apapun, aktivitas apapun, padahal dia mampu. Waqal, lalu dia berkata pada dirinya, subhanallah, ladzatu sa'atin, kenikmatan sejenak, tajlibu li'ar 'inda nas, menyeret aku kepada kehinaan di mata manusia. Yu'ibun nas bizina, manusia akan mencela aku karena perbuatan zina. Qad yarani jari, bisa jadi tanggaku akan melihat perbuatanku. Qad yarani askar, bisa jadi aku akan kepergok hansip misalkan. Qad yarani nas, bisa jadi manusia memergokiku. Fatarakaha min ajlin nas, lalu orang ini meninggalkan perbuatannya karena manusia, ya, karena takut dari manusia tadi, aibnya dikelihatan oleh manusia, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Hadza la yuktab lahu wa la alaihi. Kata beliau, orang seperti ini, ya, ketika ada bisikan dalam hatinya untuk berbuat perbuatan maksiat dan dia tidak tidak bergerak sedikit pun menuju perbuatan maksiat tersebut, lalu kemudian dia berkata pada dirinya bahwasanya aibnya akan diketahui oleh manusia sehingga dia meninggalkannya karena takut apa yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Orang seperti ini kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada pahala dan tidak pula orang itu terkena dosa. Kalau yang tadi pertama tadi meninggalkan karena takut kepada Allah, takut diazab nerakanya. Kalau yang kedua ini dia khawatir aibnya terbongkar, ya. Nah ini. Bal naqulu aidan ya ikhwah. Bahkan kita pun akan mengatakan pula, man nawal ma'siyah iradatan jazimah. Siapa dia yang memiliki niatan untuk berbuat maksiat, bahkan dia memiliki keinginan yang kuat, tekad yang bulat, wa fa'ala ma yumkin, bahkan dia melakukan perbuatan yang bisa mengarahkannya ke sana, thumma taraka dzalika lillah, lalu dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yuthab, maka orang seperti ini pun akan diberi pahala oleh Allah. Dia niat awalnya, dia bertekad untuk melaksanakannya, bahkan dia melakukan apapun sarana yang bisa mengantarkannya pada perbuatan maksiat tersebut, akan tapi ditinggalkan olehnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini diberi pahala oleh Allah. Yuthabu ala madza? Apa yang mendasari dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yuthabu ala taubah. Dia diberi pahala oleh Allah karena taubatnya. Loh kok bisa? Iya, hadhihi taubatun. Apa yang dilakukannya padahal dia bisa merealisasikannya lalu ditinggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, ini namanya taubat. Ya. Insan arada zina wal iyad billah. Seorang yang ingin berbuat zina, naudzubillah min dzalik, irada jazimah, dengan keinginan sebuah tekad yang bulat. Nasallallahu salamul afiyah rabbal alamin. Ya. Fadzaba ila makani zina, lalu dia pergi ke tempat zina. Ya. Masya, dia berjalan bergerak ke sana. Lakin ma wajada imra'atan, namun dia tidak mendapatkan seorang wanita pun di sana. Hadza yastahiqqul iqab, maka orang ini akan mendapatkan dosa. Falamma jaa fama wajada al-mar'ah, namun tatkala dia datang tidak mendapati seorang pun, qala, lalu dia mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Madza saf'al, kenapa aku berbuat seperti ini? Binafsi ana, pada diriku seperti ini. Ughdiballah bizina, aku akan menjadikan Allah murka kepadaku karena perbuatan zina. A'udzubillah, atubu ila Allah, astaghfirullah, arji'u ila Allah, yusabu ala taubati. Orang seperti ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas taubatnya. Ya.
Bahkan balau anna musliman, kalau seandainya dia adalah seorang muslim, arada zina iradatan jazima, dhahaba ilaihi fawaqa'a lahu hadithu fit tariq. Lalu dia bergerak menuju perbuatan zinanya, ya, lalu ternyata apa? Terjadi sebuah kejadian padanya di tengah perjalanannya, fa usiba bi'ajazin, yang menjadikan dia celaka, celaka. Misalkan dia bawa mobilnya, dia bawa kendaraannya, dia melangkahkan kakinya menuju ke tempat maksiat tersebut, akan tapi Allah menimpakan kepadanya sebuah kecelakaan. Fa asbaha la yastati', lalu dia apa? Karena kecelakaannya tersebut tidak mampu untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan zina, ya. Fataba ila Allah, lalu dia bertobat kepada Allah, wa raja ila Allah, dia kembali kepada Allah, wa tahaqqaqat fi syurut taubah, bahkan dia ada padanya, muncul padanya tanda-tanda yang terpenuhi dari syarat-syaratnya taubat, nadima, seperti dia menyesal, wa bittali la syakka annahu aqla, dan kita pun tahu bahwasanya dia telah meninggalkan perbuatannya, tidak sampai pada perbuatan zina, tapi dia apa? Terhenti, walaupun terhentinya karena perbuatan apa? Karena musibah, sehingga dia tidak melaksanakan hal itu, dan ada waktu dia untuk bertobat, dan dia bertobat. Wa azima annahu la yarji', dan dia bertekad untuk tidak mengulangi, wala yaf'al, dan tidak berbuat hal itu. Yaqbalullahu taubatahu inda ahli sunnah wal jamaah. Maka taubatnya seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh Ustaz, dia sudah berbuat benar. Berbuat dalam apa? Upaya-upaya merealisasikan perbuatan zinanya, tapi belum kepada perbuatan zina. Ya. Tertimpa misalkan tertimpa pohon, atau mungkin banyak meletus, atau nabrak tiang listrik misalkan. Lu kok ketawa? Ternyata beritanya menyebar. Ya. Misal, ya. Akhirnya apa? Dia harus dirawat di rumah sakit. Ya. Pertanyaannya, apakah telah terjadi perbuatan zina? Belum. Dan dia menyesali perbuatannya, sehingga dia berjanji untuk tidak kembali. Maka orang seperti ini tidak terkena dosa, bahkan Allah akan menerima tobatnya. Keadaan seperti ini menurut Ahlussunnah dinamakan taubatul ajiz, taubatnya orang yang lemah. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, hal tuqbalu taubatul ajiz? Fal jawab, maka jawabannya apa? Diterima. Apakah diterima taubatnya orang yang lemah? Diterima. Ya, diterima. Selama ada masa dia untuk bertobat, diterima. Permasalahannya adalah bagaimana dengan laki-laki yang terbunuh? Dia ajiz. Betul? Dia lemah. Dia terhalangi, sehingga terkena bacokan pedang lebih dahulu dan mati. Ya. Bedanya apa dengan ini? Bedanya di sana enggak sempat tobat. Di sini ada masa untuk tobat. Wallahu yaqbalu taubat, wallahu yaqbalu taubat taibin, dan Allah menerima taubatnya orang bertobat. Ya. Allah menerima taubatnya orang yang taubat. Seperti taubatnya orang yang membunuh 100 nyawa. Aslinya 99. Ingin taubat, tanya pada ahli ibadah, para abid. Ya, ternyata apa? Dikatakan kamu membunuh, dasar orang bengis, kejam, tidak ada pintu taubat bagimu. Orang jahat dibunuh sekalian. Dibunuh sekalian. Ya, coba mati ini al-abid ini dibunuh, genap 100. Tapi masih ada muncul keinginan untuk bertobat. Tanya pada orang yang alim, apakah terbuka pintu taubat? Terbuka, dia bertobat. Ya, dia bertobat, dia menyesali perbuatan kemarin.
Dia menyesali perbuatan 99 nyawa yang dihilangkan olehnya. Dan dia menyesal pula perbuatan yang terakhir. Karena dia telah berbuat membunuh. Ya. Kenapa diterima taubatnya? Karena benar-benar dia telah bertobat. Dia menyesali dan berjanji tidak mengulang perbuatan itu. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah ada masa untuk bertobat? Ya. Apakah ada masa untuk bertobat? Orang yang terbunuh tidak ada masa untuk bertobat. Yang dikatakan pada hadis yang Rasulullah SAW, dunia ini untuk 4 golongan. Pertama, orang yang berilmu dan berharta. Betul. Sehingga dia mengamalkan hartanya di atas ilmunya. Dan ini nikmat-nikmatnya manusia di dunia. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Kemudian orang yang hanya diberi ilmu oleh Allah dan diberi harta, tapi dia punya tekad bulat, punya niatan yang kuat. Seperti orang yang pertama. Kedua-duanya pahalanya sama. Ya. Kemudian orang yang ketiga, orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga dia melaksanakan hartanya jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat dosa. Orang yang keempat, orang yang enggak punya harta, enggak punya ilmu, tapi demennya kepingin seperti orang ketiga. Andai aku punya harta, aku akan berbuat sebagaimana orang ketiga tadi. Ya. Dosanya sama. Kenapa? Tekadnya tadi menjadikan dia sebenarnya ingin melakukan perbuatan maksiat, tapi terhalangi oleh ketidakmampuannya itu harta. Dan tidak ada taubat dalam hadis ini untuk orang yang keempat yang disebutkan taubatnya. Kalau kemudian dia taubat, ya beda lagi pembahasannya. Ya. Contoh lagi, rajulun kana lissan, ada seorang yang dia adalah terkenal sebagai seorang pencuri, maling. Yasriqu buyutan nas, perbuatannya malingi rumahnya orang. Ya. Ya, malam gerilya, nyatroni rumahnya orang. Fa waqa yawman min as-suri, ketika dia sedang melakukan prakteknya mencuri, naik ke atas pagar, jatuh, bok. Fasulla, lalu kakinya pincang. Kakinya pincang, enggak bisa bergerak apapun, wis cacatlah dia. Fa asbaha la yastati'u sariqah, sehingga dia enggak bisa mencuri lagi. Fata ajizan, karena ya sudah terhalangi dia. Karena lemah. Fataba taubatan sadiqah, lalu dia taubat dengan taubat sebenarnya. Tuqbalu taubatu inda ahli sunnah wal jamaah. Taubatnya pun diterima. Maling, ya, kerjanya maling. Tidak ada niatan untuk taubat, hidupnya maling. Lalu kemudian ketika sedang maling jatuh. Jatuh, kakinya pincang, cedera. Sehingga enggak bisa melakukan perbuatan maling. Ya. Dalam kondisi cedera seperti itu, dia menyesali perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menurut Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan tuqbalu taubatul ajiz. Taubatnya orang yang lemah untuk melakukan maksiat itu, yang akhirnya dia tidak bisa menyelesaikannya, lalu kemudian menyesali perbuatannya, ya, maka orang ini terima taubatnya. Ya. Sehingga kesimpulannya ikhwan yang harus kita garis bawahi, man arada syarra iradatan jazimatan fa fa'ala al-maqdur kana mustahiqqan lil uqubati walau lam yaf'al nafs al-ma'siyah. Siapa orangnya yang memiliki sebuah keinginan tekad bulat
lalu dia melaksanakan apa yang dia mampu untuk dia lakukan, ya, kana mustahiqqan lil uqubah, maka orang itu akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau lam yaf'al nafs al ma'siyah, walaupun maksiat yang diinginkannya belum terlaksana. Ya. Tahu kaidahnya? Ini wajib untuk kemudian dipahami ini. Saya ulangi. Siapa yang menginginkan untuk melakukan perbuatan maksiat atau keburukan, yang mana keinginan itu adalah merupakan sebuah tekad yang bulat. Lihat kaidah yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya. Fa fa'alal maqdur. Lalu dia melaksanakan apapun yang dia sanggup untuk dia lakukan. Berhenti apa melaksanakan dia? Berhenti atau melaksanakan? Melaksanakan. Ya. Wa kana mustahiqqan lil uqubah, maka orang ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala walau lam yaf'al nafsal ma'siyah, walaupun maksiat yang diinginkan tidak terlaksana. Kenapa? Tekadnya sudah bulat, terrealisasi oleh apa? Oleh perbuatan yang dia sanggup, walaupun endingnya enggak nyampe, dia kena dosa. Sebagaimana pembunuh tadi, niatnya bulat untuk membunuh lawannya, dia berbuat apa yang dia sanggup, mengunus pedangnya dan kemudian menyebetkan ke lawannya, ya, dia enggak sanggup, dia enggak sempat membunuh, bahkan dia terbunuh, dia terkena azab Allah. Jelas ini kaidahnya? Ya. Yang kedua, wa man lam yurid iradatan jazimatan la yastahiqqul uqubata. Siapa yang dia belum memiliki niatan berbentuk tekad yang bulat, hanya sekedar ya bisikan hati, maka la yastahiqqul uqubah, orang ini tidak mendapatkan ancaman azab. Kenapa? Karena apa yang muncul pada dirinya hanya bisikan hati, belum berbentuk tekad bulat, apalagi merealisasikan langkah-langkah terwujudnya maksiat. Paham? Nah, kalau sekedar lintasan-lintasan, ya pikiran-pikiran yang enggak gena, atau mungkin bisikan-bisikan, ini kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita belum melaksanakan langkah-langkahnya. Ya. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau masih berbentuk bisikan iblis, ya, kita enggak kemudian tidak mengikutinya dalam bentuk langkah, Allah masih membiarkan kita tidak menulis sebagai sebuah perbuatan dosa. Ya, silakan azan dulu.
Baik, kata beliau lagi dalam pembahasan dua hadis tadi, fihi minal fiqh, ada perkara fiqih yang harus kita pahami. Pertama, pelajaran-pelajarannya, anna minan nasi man yakhudu fil fitnati bi fi'lihi fayabu'u bil ismi. Bahwasanya di antara manusia ada yang melemparkan dirinya dalam fitnah dengan perbuatannya. Ada yang melemparkan dirinya ke dalam fitnah dengan perbuatannya. Maka orang ini terkena dosa. Apapun bentuk fitnah itu, bentuk maksiat itu, ya. Maka orang ini terkena dosanya. Karena apa? Dia telah berbuat, ya, dengan perbuatannya. Contohnya, minan nas, ada orang man yakhudu fil fitnati bi fi'lihi, yang melemparkan dirinya dalam perbuatan fitnah. Contoh, yuwazzi'u asyritatan tahuthu 'alal fitnah. Dia membagikan kaset-kaset yang menimbulkan fitnah. Artinya kaset-kaset itu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan fitnah. Entah itu kudeta, entah itu apapun juga, atau perbuatan maksiat, ya. Yazra'ul fitnah bainal muslimin, bahkan dia menanam fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Yuwazzi'u asritatan tufarriqu baina qulubir ra'i war ra'iyah. Seperti salah satunya dia membagikan kaset-kaset yang mencerai-beraikan persatuan rakyat dengan penguasanya, sehingga rakyat memusuhi penguasanya. Mereka mengkudeta penguasanya. Taja'un nas wuqudan lil khawarij. Dia membuat manusia seperti api khawarij, ya. Menjadikan manusia seperti apa? Orang-orang khawarij, mengkudeta, ya. Hadza yakhudu fil fitnati bil fi'li fayabu'u bi itsmihi. Maka orang ini mendapatkan dosa dengan perbuatannya, ya, karena dia telah melemparkan dirinya dalam fitnah dengan perbuatannya tersebut. Yang kedua, minan nas man yakhudu fiha bilisanihi. Ada manusia melemparkan dirinya ke dalam perbuatan fitnah dengan lisannya. Kalau tadi dengan perbuatan, sekarang dengan lisan, ya. Fayabu bi ismi, maka orang ini akan mendapatkan dosanya. Qad la yaf'al. Bisa jadi orang ini enggak melaksanakannya. Wala yaqum ahli fitnah, dan tidak bersanding dengan ahli fitnah. Lakinnahu, namun dia bilisani khaidun. Dia membuat fitnah dengan lisannya. Fayabu'u bil ismi, ya, maka orang ini akan mendapatkan dosanya. Wa minhum, ada pula orang man yakhudu fiha biniyatihi, yang terjerumus atau melemparkan dirinya ke dalam perbuatan fitnah dengan niatnya, sehingga dia mendapatkan dosanya. Naudzubillah. Contoh,
Inna minal muslimin man yakunu fi baladin akhar fataqu fitnah fi baladin akhar fayabu bil ismi. لأنه يحب أن يكون مع الفتنة والعياذ بالله الذين يسمعون ما يفعله هؤلاء المارقون في هذا البلد المبارك في أي بلد من البلدان فيتمنون أن لو كانوا معهم ففعلوا مثل أفعالهم يبوؤون بإثم الفتنة. Ada orang yang dia pun terjerumus dalam perbuatan fitnah dengan niatnya. Contohnya ada beberapa kaum muslimin tinggal di suatu negeri. Lalu fitnah itu terjadi pada negeri yang lain. Kira-kira secara fisik fitnah itu kena ke negaranya enggak? Ada seorang muslim tinggal di suatu negeri. Ada fitnah di negeri yang lain. Ya. Dia di negerinya selamat. Ya. Fitnah itu di negeri yang lain. Namun dia bisa terkena fitnahnya, dosanya fitnah tersebut, ya, walaupun dia di negerinya. Kenapa? Karena dia mencintai fitnah itu. Dia senang dengan fitnah tersebut. Ya, dia senang. Kenapa? Karena dia memiliki keinginan kalau seandainya dia bisa bersama mereka. Dalam fitnah tersebut berbuat sebagaimana perbuatan mereka, orang seperti ini akan terkena dosanya karena niatnya. Ya, akan terkena dosa seperti karena niatnya. Makanya kita heran adanya seorang yang digelari ulama berbangga diri dengan adanya fitnah Arab Spring. Tahu fitnah Arab Spring? Hah? Siapa itu? Yusuf Qaradawi. Kita bangga telah terjadi perubahan pemerintahan di negeri ini dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita ini. Bayangkan, bangga. Darah kaum muslimin tertumpah. Sebuah negeri binasa, keamanannya tercabik, bahkan statusnya enggak jelas. Ya. Bahkan warga negaranya pun sekarang terancam. Dia bangga. Coba. Dia enak di negeri yang aman. Namun suara-suaranya menjadikan orang muslim yang lain berkobar-kobar tinggi. Dia ingin seperti mereka. Hati-hati ikhwan. Apapun fitnah yang ada di negeri kita ini, jangan sampai kemudian kita menikmatinya dengan legowo. Kita harus banyak istighfar. Ya, kita harus banyak istighfar. Kadang-kadang kita ini senang dengan berita-berita panas. Ya, semakin panas semakin senang. Semakin panas semakin senang. Wah, hebat. Wah. Ya. Bukan malah menenteramkan, malah memperkeruh. Seharusnya sebagai Ahlussunnah terhadap fitnah yang ada harus banyak istighfar kepada Allah dan berdoa kepada Allah keselamatan negeri ini. Ya, harus banyak berdoa kepada Allah. Saya enggak tahu, kita enggak tahu apa yang akan Allah perbuat untuk negeri yang kita cintai ini. Ya. Karena dosa kita negeri ini tercabik-cabik. Dosa kita. Dan anehnya kita menikmatinya. Kita senang dengan berita-berita panas. Kita senang dengan isu-isu. Ya. Bahkan kita menjadikannya sebagai obrolan kita sehari-hari. Ada update berita enggak sekarang? Ada update berita. Kita ini sudah diselamatkan oleh Allah, tidak termasuk ahli fitnah. Ternyata kita ingin menjerumuskan diri ke dalam perbuatan fitnah. Hati kita seperti mendapatkan gizi dengan fitnah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ikhwan. Jangan sampai kita seperti orang yang keempat itu aja. Ya. Jangan sampai kita ini seperti orang yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini.
Orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak punya harta, nggak bisa apa-apa, niatannya gede. Ya. Niatannya gede. Untuk berbuat kerusakan. Kenapa kita nggak niat yang baik? Baik. Wa minhum man yakhudu fiha biha. Ini. Kemudian yang keempat. Walladzina yutnuna ala ahli fitnah. Yabu'una bil ismi. Alladzina yaqulun haula'i syuja'an. Majidun. Mujahidun. Qamu fi wajhi dhulmati. Yabu'una bi ismil fitnah. Yang keempat. Ada pula orang yang terkena dosa karena memuji ahli fitnah. Ada ahli fitnah kok dipuji. Sebagian kaum muslimin di sini maaf. Astagfirullahaladzim. Sering memuji ulama-ulama yang ternyata banyak menyulut fitnah. Hebat. Pemberani. Ya. Hebat, pemberani. Tidak takut. Wah, orangnya memang betul-betul pahlawan dan macam-macam. Orang seperti ini terkena dosanya juga. Qamu fi wajhi dhulma yabu'una bi ismil fitnah. Ketika orang ini memuji seperti itu, ya, maka dia akan terkena dosanya. Seperti pelaku fitnah itu. Yang kelima, alladzina yajma'una lahum da'man madiyan aw ma'nawiyan yabu'una bismil fitnah. Yang keenam, orang yang dia itu mendukung fitnah dengan materi ataupun pemikiran. Maka orang ini juga terkena apa namanya? Dosanya fitnah. Dikiranya fisabilillah. Padahal menimbulkan fitnah. Orang seperti ini akan terkena dosanya. Hati-hati perbuatan kita. Perbuatan ini akan menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Kalau kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, menimbulkan fitnah, kerusakan. Hati-hati dengan lisan kita. Kalau ternyata menimbulkan fitnah atau maksiat atau kerusakan. Hati-hati dengan niat kita. Kalau ternyata hati ini memiliki keinginan yang sama untuk menimbulkan fitnah. Ya. Padahal kita jauh dari fitnah itu. Kalau kita punya niat, aduh, hati-hati. Yang keempat, hati-hati dengan sikap kita. Kalau kita malah memuji pelaku-pelaku fitnah itu, kita akan sama dengan mereka, terkena dosanya. Dan hati-hati dengan perbuatan kita dari sisi harta kita. Harta kita ataupun sumbangsih kita, baik secara pikiran maupun materi, akan menjadikan kita pun terkena dosanya fitnah. Ya, semuanya ini harus kita pahami. Kalau seandainya semua karunia yang Allah berikan kepada kita, perbuatan kita, lisan kita, niat kita, ya, terus kemudian apa lagi? Sanjungan kita atau pujian kita, kemudian sumbangsih kita baik pemikiran maupun harta. Bila ini kita berikan pada sesuatu yang berbau maksiat, fitnah dan semisalnya, kita akan terkena dosanya. Ya, dengan pembahasan hadis-hadis yang kita bahas tadi. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, apakah orang yang sudah taubat karena Allah boleh dihukum setelahnya? Baik. Semisal orang pencuri yang sudah taubat kemudian dihukum potong tangan. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Bedakan antara hukum sama taubat. Ya. Hukuman, taubat adalah taubat. Hukuman ditegakkan, taubat juga harus tegak. Kapan hukuman itu ditegakkan? Nah, ini permasalahannya. Kapan hukuman itu ditegakkan? Hukuman itu ditegakkan bila telah masuk pengadilan.
Karena yang menegakkan hukum bukan kelompok atau perorangan, tetapi pemerintah kaum muslimin. Kalau tiap kelompok atau perorangan atau golongan yang kemudian diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan hukuman, maka kacau negeri ini. Ya, golongan ini melaksanakan hukuman, ternyata pihak yang dihukum tidak terima, cari kelompok lain yang mendukung dia. Akhirnya apa yang terjadi? Saling hantam menghantam. Tapi kalau kemudian pemerintah, siapa yang bisa berbuat? Ya, pemerintah. Kalau seandainya perkara tersebut tidak masuk pengadilan, ya, dan perkara tersebut tertutupi, maka sebaiknya dia tidak menunjukkannya kepada manusia, dan dia lebih baik menyembunyikan dirinya dan bertobat kepada Allah dengan sebenarnya. Ya. Bagaimana dengan haknya orang lain yang telah diambilnya? Kalau orang lain itu tahu bahwasanya dia yang mengambilnya, dia harus mengembalikannya. Kalau seandainya mereka tidak tahu dia yang mengambilnya, dan andai kata dikembalikan kepadanya akan menimbulkan perkara baru yang menimbulkan perkara baru pula, maka sebaiknya dia tidak mengungkapkannya. Dia menjadikannya, mengembalikannya sebagai sebuah bentuk hadiah atau hal semacamnya, ya, walaupun niatannya adalah niat taubat kepada Allah, mengembalikan hak saudaranya, ya, karena yang tahu hanyalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas perbuatannya. Sehingga perbuatan baik tidak berujung pada keburukan. Demikian, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.